Balik lagi nih sama gue Taranggawana. Gue bakal ngejelasin tentang proses penjadwalan. Sebelumnya untuk Bapak Agus Prihanto, saya izin menjelaskan tentang dalam proses gitu. Lanjut aja deh. Tapi gue bakal ngejelasin tentang sistem, bukan schedule, remaining first. Nanti bakal lihat sendiri. Oke, lanjut. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Jadi kayak sistem, terus itu bakal menjalankan urutan kerja yang diinput oleh user kayak gitu. Nah, jadwal bertugas memutuskan proses yang sedang berjalan, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Jadi nanti itu yang nyatuin penjadwalannya ya gitu. Nah, CPU scheduling merupakan dasar sistem operasi multi-programming. Hal ini dilakukan dengan men-switch CPU di antara proses-proses sehingga sistem operasi dapat membuat komputer lebih produktif. Nah, pada sistem single prosesor hanya ada satu proses dalam satu waktu. Proses lain harus menunggu CPU sampai free dan dimasukkan jadwal berikutnya. Pada sistem multi-programming harus bisa memastikan proses dapat dijalankan semua dengan memaksimalkan CPU utilization. Tidak boleh ada CPU nganggur. Jika ada proses yang masih ngantri, jika ada proses blocking atau suspend, maka CPU akan dialihkan mengerikan proses yang lain, jadikan dengan mengalihkan proses yang lain. Nah, jadi kalau CPU-nya lagi prosesnya lagi yang sedang diproses lagi blocking atau suspend atau nggak bisa harus menunggu gitu lama, itu kalau masih ngerjain proses itu tuh kayak bom waktu, kayak langsung di switch ke yang masih nungguin tadi, jadi kerjanya tuh lebih cepat. Sasaran utama penjadwalan operasi kinerja menurut kriteria tertentu. Yang pertama itu adil atau fairness, mendapat jatah waktu pemrosesan yang sama, tidak boleh ada yang mengalami starvation. Jadi harus adil gitu, nggak ada yang diunggulkan gitu. Nah, efisiensi dihitung dengan perbandingan waktu sibuk memproses atau pemrosesan usahakan sibuk CPU utilization machine. Jadi benar-benar dimanfaatin itu CPU-nya dengan maksimal, jadi cepat kelar kayak gitu. Respon time interaktif, waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai ditampilkan di perangkat atau terminal. Yang keempat, waiting time, waktu nyata, waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai dieksekusi oleh pemproses CPU. Jadi waiting gitu, waktu nunggu sampai akhirnya diselesain gitu sampai sama CPU-nya. Nah, turnaround time yang dihabiskan dari submit sampai compilation, jadi waktu dalam pemrosesan sambil lagi dikerjakan. Output, jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satu waktu. Oke, lanjut. Strategi penjadwalan atau ada yang namanya non-preemptive, proses tidak dapat diambil alih oleh pemproses lain sampai proses itu selesai. Jadi yang digambar itu kita melihat kalau prosesnya itu harus benar-benar selesai, baru lanjut ke proses yang lain, sampai proses lain itu selesai baru pindah ke proses yang lain. Nah, jadi nggak bisa dialihkan saat lagi pemrosesan gitu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya preemptive, proses yang dapat diambil alih
oleh proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses tiba kembali pada proses itu. Jadi kalau ini bisa interupsi atau menyala. Jadi kalau prosesnya satu lagi mengerjakan proses terus ini waktunya butuh lama, bisa nyala atau bisa masuk untuk diproses karena mungkin lebih cepat kayak gitu. Nah, lanjut. Algoritma penjadwalan atau algoritma penjadwalan tuh dari preemptive tuh ada RR, round robin, SRF, shortest remaining first, PS, priority scheduling, GS atau grounding scheduling, dan di non preemptive ada FIFO, first in first out atau FGFS, first come first serve. Yang kedua itu ada SJV, shortest job first. Ada HRN, highest registration next, MFQ atau multi feedback push. Nah, di sini tuh yang gue bakal jelasin tuh yang SRF atau shortest remaining first dari preemptive. Nah, SRF atau penjadwalan sisa waktu terpendek duluan, yaitu shortest remaining first. Pada algoritma ini setiap proses yang dapat di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time yang terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Oke, bakal gue jelasin caranya SRF itu kayak gimana di slide selanjutnya. Contoh menghitung SRF. Nah, di sini ada timetable dari P1, P2, P3, P4 sampai P5. Nah, dari P1 sampai 5 tuh, P1 sampai P5 itu kan ada burst time-nya. Dari P1 tuh 10, P2 tuh 6, P3 tuh 12, P4 8, dan P5 6. Itu dari awal ada P1 masuk lagi memproses. Nah, baru mengerjakan 3 detik P2 masuk. Karena P2 memproses burst time-nya lebih sedikit, maka P2 ini menyela proses P1 karena P2 hanya membutuhkan 6 menit daripada P1 yang membutuhkan 6 detik daripada P1 yang membutuhkan 7 detik untuk menyelesaikan prosesnya. Nah, setelah P2 selesai, datang P3. P3 ini membutuhkan waktu pemprosesan 12 detik. Nah, waktu ini sama P1 yang hanya membutuhkan 7 detik, sistem ini akan mendahulukan yang lebih cepat, yaitu P1 yang hanya membutuhkan 7 detik. Nah, dari situ lanjut pemrosesan P1. Di saat P1 sudah selesai, datanglah P4 yang membutuhkan waktu 8 detik untuk menyelesaikan prosesnya. Nah, pada saat penyelesaian P1 sudah selesai juga, P5 pun datang dan menuju, dan waktu yang dibutuhkan hanya 6 detik. Di sini prosesnya tuh membaca waktu yang dibutuhkan tuh berapa detik dari setiap prosesnya. Nah, paling cepat kan dari P4, P3 sama P5 ini, yaitu P5 yang hanya membutuhkan 6 detik. Maka yang didahulukan adalah P5
setelah P5 selesai langsung habis itu P4, dan setelah P4 selesai yang hanya 8 detik baru P3 yang membutuhkan waktu paling lama, yaitu P12. Nah di sini udah ada penjelasannya yang sudah saya tuliskan. Nah terus dalam proses SRF ini yang pertama datang tuh yang langsung diproses, tapi bisa diinterupsi apabila proses yang baru datang waktu yang dibutuhkan tuh lebih cepat, yang seperti saya jelasin tadi. Oke. Untuk menghitung dapat dilakukan dengan cara mengurangkan waktu eksekusi dengan waktu datang. Jadi P1 tadi waktunya tunggunya kan tadi nunggu P2 nya, terus dan hasilnya tuh seperti yang di table ini. Nah total dari semua itu tuh 48. Nah lanjut itu, habis dari itu kita lakukan yang terakhir, menghitung rata-rata dari semuanya. Nah itu gimana dari itu total atau jumlah dari P1, P2, P3, P4, P5 itu dijumlahin, terus dibagi jumlah prosesnya, itu ada 5, dibagi 5. Nah dapat hasilnya 9,6 per second. Oke. Nah dan contoh kehidupan sehari-hari, itu tuh seperti di warung kopi. Nah dan kedatangan pelanggan pertama yang instan dan es kopi. Jadi pelanggan pertama datang dan kopi, buat es kopi sama instan satu. Pelanggan itu langsung penjual itu langsung prosesnya langsung membuat pesanannya. Tapi datang pelanggan yang kedua, dulu hanya memesan kopi panas atau kopi hitam panas. Nah enggak, karena karena pelanggan yang baru datang ini hanya memesan kopi dan waktu pasti lebih cepat. Nah pelanggan penjual ini langsung memberhentikan proses dari pelanggan pertama dan langsung membuat atau menyelesaikan proses dari pelanggan kedua, yaitu bikin kopi. Nah setelah bikin kopi selesai, lanjut untuk menyelesaikan pelanggan pertama. Tapi sebelum pelanggan pertama selesai dibuat, datang lagi pelanggan ketiga yang memesan mie instan 2 porsi. Nah pelanggan ketiga ini membutuhkan waktu yang lebih lama daripada pelanggan pertama yang hanya memesan mie instan 1 dan es kopi. Nah makanya penjual langsung menyelesaikan proses dari pelanggan pertama karena sempat terjeda atau sudah hampir selesai, makanya langsung diselesaikan, baru lanjut pelanggan ketiga yang membutuhkan waktu lebih lama. Jadi intinya itu SRF bakal mendahulukan proses yang lebih cepat atau burst-time yang lebih cepat dari yang lainnya. Setiap proses datang baru akan selalu dicek ulang dan langsung didahulukan yang lebih cepat, seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang waiting time-nya itu lebih cepat daripada yang lain. Bisa dibilang efisien juga SRF itu. Nah itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf untuk penjelasan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Semoga dengan ini bisa menjadi bermanfaat, bisa menjadi ilmu buat kalian semua, karena
itu saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.